Meski mengusung konsep pesantren salafi, kesan modern di Pondok Pesantren Al-Masturiah tampak dari kegiatan ekstrakurikuler yang disediakan bagi para santri. Di antaranya pencaksilat. Seni bela diri khas Melayu ini merupakan salah satu kegiatan yang paling banyak digemari santri. Ternyata tidak mudah untuk belajar bela diri. Banyak teknik-teknik ya, Pak Ujang ya, yang harus dipelajari. Nah, manfaat dari bela diri ini sendiri apa sih Pak Ujang? Yang pertama untuk kebugaran fisik ya. Jadi kesehatan juga, kekuatan fisik juga itu yang paling penting karena dalam silat kita belajar gerakan-gerakan dasar olahraga gitu. Ya, yang keduanya pelatihan kedisiplinan juga, kita belajar disiplin, belajar taat kepada aturan, kemudian juga pelatihan mental ya. Karena setiap anak yang ikutan silat otomatis mentalnya dilatih gitu. Gitu. Prestasi apa saja yang sudah diraih oleh santri dan santriwati di sini? Alhamdulillah pada tahun kemarin 2017 kita mengikuti kejuaraan nasional di tingkat nasional ya di Kota Madia Sukabumi. Kemarin kita mendapat juara 1 ada ya. Ini coba ini. Ini juara kemarin Juara tanding 2. Juara kedua ya. Okay. Juara tanding kedua di tingkat nasional kemarin. Oke, kenapa kamu suka belajar bela diri? Karena ramai ya, di sisi lain solidaritasnya tercapai juga gitu. Ya punya teman-teman juga. Menurut kamu penting nggak wanita juga untuk belajar bela diri? Penting lah, di mana-mana kan keluaran di luar sana kan wanita itu kelihatannya lemah gitu kayak gimana. Tapi kan bisa tercapai juga karena kan wanita juga nggak hanya lemah tapi harus bisa bela diri gitu. Oke. Pondok Pesantren Al-Masturiah juga mendorong pengembangan bakat dan minat santri melalui kegiatan marching band. Bahkan setiap tahunnya tradisi karnaval digelar untuk memperingati tahun ajaran baru. 50 orang anggota marching band yang merupakan gabungan santri tingkat sanawiyah dan aliyah kerap diundang sebagai pengisi acara oleh pemerintah daerah setempat. Pondok pesantren juga memfasilitasi siswa yang lebih tertarik dengan kesenian marawis. Santri dilatih mengkolaborasikan seni perkusi dengan seni tarian pada setiap penampilannya. Kelihatannya tuh gampang banget ya, tapi katanya perlu teknik khusus cara mukulnya. Katanya kalau misalkan belum berdarah nih belum hebat gitu. Emang iya? Iya benar. Sulitnya apa sih? Paling mainin ini jarinya. Ada teknik khusus gitu? Ya harus gini-gini pokoknya biar lentur. Biar lentur. Latihannya kayak gimana? Gini. Gitu. Terus ada teknik apa lagi selain tadi apa namanya? JP. Yang gampang lagi apa yang gampang lagi? Japin. Coba japin kayak gimana? Sama susahnya ya. Pelan-pelan. Susah nih, susah ternyata, susah sekali belajar marawis tapi sangat menyenangkan belajar bersama santriwati yang ada di pesantren ini. Ada 3 bahasa asing yang diajarkan sebagai bentuk komunikasi. Selain bahasa Inggris dan bahasa Arab, santri juga diwajibkan mengikuti pelajaran bahasa Mandarin. Proses belajar mengajar bahasa asal Tiongkok ini menjadi lebih menarik ketika dilaksanakan di luar ruangan. Oke, menurut Pak Ikwang, seberapa penting bahasa Mandarin diajarkan di kalangan pesantren ini? Menurut saya penting sekali, lebih-lebih sekarang Mandarin kan lagi kegencar-gencarnya. Tiongkok ini sekarang lagi maju sekali. Sekarang kalau ke pabrik-pabrik sepatu itu mereka nanyanya bisa Mandarin nggak? Yang nggak bisa ditunda dulu, yang bisa ditarik dulu. Oke, jadi penting ya untuk antusiasme dari santri sendiri. Mungkin kita tanyakan langsung sama Mbak, namanya siapa? Bisa sini? Oke, bisa gabung ya. Oke. Mbak Aulia, udah belajar Mandarin dari kelas berapa? Dari kelas 1. Dari kelas 1. Susah nggak belajar bahasa Mandarin? Kalau menurut saya sih karena saya sendiri suka sama lagu-lagu Mandarin jadi udah lumayan gampang lah gitu. Berapa penting kamu memiliki skill bahasa Mandarin? Kalau menurut saya lumayan penting ya karena ini kan kita udah disibukkan dengan MEA ya di mana dari Asia juga udah pada masuk termasuk juga Cina dan kita juga harus bisa menguasai lah istilahnya sedikit-sedikit tahu tentang bahasa Mandarin itu sendiri. Oke, makasih, selamat belajar lagi, kembali belajar lagi. Santri juga dilatih mengembangkan kemampuan wirausaha.
Budidaya ikan lele dengan menggunakan sistem bioflok diharapkan dapat menjadi media pelatihan santri. Sedikitnya ada 24 kolam lele yang pengelolaannya diserahkan pada santri. Hasil penjualannya sebagian besar digunakan untuk mendukung operasional pondok pesantren. Saya lihat santri-santri sedang memberi makan lele dengan metode bioflok ya. Bisa dijelaskan apa itu metode bioflok? Jadi bioflok itu mungkin teknologi, sebetulnya bukan teknologi baru ya. Ini merupakan hasil penelitian dengan kolam terpal, kemudian airnya itu dilakukan treatment dengan probiotik, vitamin-vitamin ikan. Jadi si vlog itu jadi makanan ikan begitu. Kemudian limbahnya, air hasil dari bioflok ini juga sangat bermanfaat untuk sayuran-sayuran, tanaman-tanaman. Ternyata banyaknya kegiatan yang ada di pondok pesantren membuat kegiatan belajar mengajar jadi menyenangkan. Bahkan tidak hanya disiplin maupun mandiri. Santriwati dan santriwan juga dituntut untuk bisa berwirausaha agar diharapkan lulusan pondok pesantren bisa menjadi generasi bangsa yang membanggakan. Dari Sukabumi, Jawa Barat, Yani Agustina, Ridwan Bima, Metro TV.